Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kasih Tuhan selalu ada menyertai seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau bersatu hati, bersekutu, memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat, saudara-saudari kami Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Biar kami mengalami lawatan Tuhan, pengurapan Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang punya kuasa atas setiap kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Engkau yang mengatur segala situasi Tuhan. Kami percaya ada kuasa pertolongan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terurai
Kami rindu Tuhan, Engkau penuhi kami Tuhan dengan hadirat. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan, yang lemah beroleh kekuatan. Ada pengharapan di tengah-tengah pandemi kami saat ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah Tuhan situasi yang tidak memungkinkan untuk kami beraktivitas Tuhan, bertegur sapa Tuhan Yesus, bertatap muka Tuhan satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, ada mata Tuhan yang tertuju untuk setiap anak-anak Tuhan. Ada mata Engkau yang tertuju untuk setiap anak-anak Tuhan. Ada telinga-Mu yang mendengar setiap seruan doa anak-anak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
syukur Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, semua semata-mata hanya oleh karena anugerah, cinta kasih Tuhan, kemurahan-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan untuk saat ini mendengarkan berita firman-Mu Tuhan Yesus yang menguatkan kami Tuhan, meneguhkan kami Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan Yesus, bahwa ada Tuhan yang sama, Engkau pribadi yang sama, tidak berubah Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan Yesus sehingga bibir mulut lidahnya berkatakan firman Tuhan yang berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat yang berada di rumah saat ini Tuhan Yesus, yang sedang menyaksikan ibadah online saat ini Tuhan Yesus. Pengurapan yang sama ada pada setiap mereka. Kami mengucap syukur dan berdoa dan tetap membuka hati kami Tuhan, telinga kami, mata kami Tuhan Yesus, agar bisa dibaharui oleh firman-Mu yang hidup. Haleluya. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Saya persilakan untuk hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua. Biar firman yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan bersama ini boleh menjadi satu kebenaran dalam hidup kami. Firman yang akan mengubah hidup kami. Firman juga yang akan memerdekakan kami dari segala budak dan ikatan dosa. Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan hati, jiwa, pikiran hamba-Mu oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat-Mu. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Hamba adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, yang tidak layak di hadapan Engkau. Tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah yang daripada Engkau, hamba boleh dilayakkan untuk menjadi alat bagi-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Kau sendirilah yang menurut perkataan hikmat firman di dalam hati, jiwa, dan bibir hamba ini. Dan jamah hati ini ya Bapa, untuk hamba tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Biar pengetahuan yang daripada Allah saja yang boleh disampaikan saat ini. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, semua yang mendengar firman ini. Dan jadikan firman ini betul-betul menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Bapa, kami siap untuk mendengar firman ini. Sebab firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan bagi jalan hidup kami. Dan kami percaya kami di dalam setiap hari kehidupan kami, di saat-saat seperti ini, di saat-saat kami melihat ada banyak sekali wabah yang terjadi, dan akibat wabah ini ada banyak terjadi krisis-krisis ekonomi yang kami alami, dan kami tahu Bapa, di dalam semua masalah yang terjadi ini, kami butuh firman-Mu. Sebab kami ketika kami memegang firman-Mu, ketika kami berjalan dengan firman-Mu, kami percaya firman-Mu yang akan membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Firman-Mu yang akan memberi kekuatan buat kami, sehingga kami tetap kuat berdiri teguh di dalam Engkau. Kami tetap fokus kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan Roh Kudus urapi kami semua. Tuliskan setiap firman ini di dalam hati, jiwa, bibir kami. Setiap kami masing-masing urapi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa firman Tuhan yang saya bawakan ini masih terus bersambung dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Dan saat ini kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengalaman iman.
atau yang boleh dikatakan juga sebagai berjalan dengan firman atau berjalan dengan iman. Dan saya akan membacakan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 dan kita lanjutkan dari Mazmur 119 dan ayat yang 105. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sambung dengan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua, melanjutkan renungan firman yang saya bawakan pada tanggal 3 Mei 2020. Nah saudara, seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa pertumbuhan rohani itu akan memperbesar kapasitas jiwa kita. Pertumbuhan rohani akan memperbesar kapasitas jiwa kita. Nah saudara, kapasitas jiwa kita inilah yang menjadi rumahnya atau wadahnya iman saudara. Semakin besar kapasitas jiwa kita, akan semakin besar iman yang akan memenuhi kapasitas itu saudara. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat penting bagi setiap saudara dan saya. Sebab iman tanpa pertumbuhan rohani, itu iman tidak akan bisa bertambah besar. Tidak akan bertambah kapasitasnya. Jadi pertumbuhan rohani ini begitu penting bagi setiap saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah saudara, iman dan pertumbuhan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan antara iman dan pertumbuhan kerohanian. Sebab iman dan pertumbuhan kerohanian ini sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang menjadi rumusan atau menjadi dalil bagi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan juga di dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah saudara, seperti di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, di mana Daud menceritakan pengalamannya bersama Allah. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini dibagi 3 bagian. Pertama adalah hubungan dua arah antara Allah dengan Daud, Daud dengan Allah. Atau Allah dengan kita, kita dengan Allah. Yang kedua adalah pengalaman iman. Atau berjalan dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah pemeliharaan Allah. Dan ini Daud ceritakan semua di dalam Mazmur pasal 23 ini saudara. Saudara, iman yang ada pada Daud, ya, itu membawa Daud ke dalam pengalaman, yaitu pengalaman iman. Iman yang ada pada Daud juga akan membawa Daud ke dalam pemeliharaan Allah. Sebab pemeliharaan Allah ini sesuatu yang misteri sebetulnya saudara. Tetapi untuk kita bisa mengerti pemeliharaan Allah, itu diperlukan iman. Tanpa iman kita tidak bisa mengerti tentang pemeliharaan Allah. Dan itu adalah ada di bagian ketiga yang belum saya akan bawakan saat ini saudara. Kita masih di poin 2. Nah saudara, tadi saya katakan iman yang ada dalam jiwa Daud itu akan membawa Daud ke dalam pengalaman, hubungan, dan sehingga Daud juga mengerti pemeliharaan Allah yang misterius bagi Daud. Dan Daud bisa mengatakan pemeliharaan itu luar biasa sekali. Nah itu nanti ada di bagian ketiga saya akan bawakan. Saudara, ada satu contoh yang akan saya mau bawakan tentang iman. Ya, iman yang dimiliki oleh Abraham. Abraham pun punya pengalaman iman yang luar biasa sekali saudara. Sehingga kita tahu dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Saudara, iman Abraham yang menjadikan Abraham taat kepada panggilan Allah. Nah kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Ya, kita lihat Ibrani 11 ayat 8.
Di dalam Ibrani 11 ayat 8 firman Tuhan katakan begini. Di dalam versi bahasa Indonesianya, terjemahan barunya dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah saudara, di dalam kitab di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Jadi penyebabnya adalah iman. Karena imanlah Abraham taat. Nah, kalau dalam terjemahan aslinya saudara, itu dikatakan seperti ini saudara ya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan karena iman ketika dipanggil. Jadi ada kalimat ketika dipanggil. Nah, kalau di sini dikatakan karena iman Abraham taat. Tetapi dalam terjemahan aslinya dikatakan karena iman ketika dipanggil Abraham mentaati. Jadi bukan taat, tapi mentaati. Dalam bahasa aslinya disebut hupako. Artinya membuka hati untuk perintah Allah. Hupako itu membuka hati untuk perintah Allah. Nah saudara, perhatikan saudara. Kuncinya apa? Karena iman. Ya. Karena iman ketika dipanggil Allah, Abraham mentaati. Bukan taat, mentaati. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya taat. Ini kata benda saudara. Tetapi kalau mentaati itu kata kerja. Aktif, tidak pasif saudara. Jadi ketika Allah memanggil Abraham, Abraham mentaati. Berarti Abraham melangkah. Abraham melangkah. Nah ini sesuatu yang perlu dipahami saudara. Jadi kalau boleh saya terjemahkan. Karena iman, ya sesuai dengan bahasa terjemahan aslinya, karena iman ketika Allah memanggil Abraham, Abraham mentaati. Saudara tahu ketika Allah memanggil Abraham di dalam Kejadian pasal 12, itu Abraham dalam posisi dia sebagai keluarga yang menyembah berhala. Dia adalah penyembah berhala. Orang tuanya Terah juga penyembah berhala. Bahkan ada cerita mengatakan bahwa orang tua Abraham itu pembuat patung untuk disembah. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah sudah memilih, tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkan pilihan Allah. Sudah bisa bayangkan saya bawa sudah ke masa lalu Abraham. Tadi saya katakan di dalam Kejadian 12, Allah memanggil Abraham. Lalu Abraham mentaati. Tetapi ketika Abraham mentaatinya, karena apa? Karena iman. Nah di sini Abraham menerima anugerah iman dari Allah. Sehingga dia mentaati panggilan Allah. Dan dia keluar. Pergi kepada satu tempat yang dia tidak tahu di mana. Tapi iman yang Allah berikan kepada Abraham itulah yang membuat Abraham mentaati. Dia keluar dari kenyamanannya, dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya enggak cerita tentang sejarah Abraham, tapi ini hanya sekilas saya mau menjelaskan betapa iman itu punya peranan penting dalam setiap kehidupan orang percaya, saudara dan saya. Itu sangat penting. Sebab tanpa iman, kita juga tidak berkenan kepada Allah. Karena iman kita bisa berkenan kepada Allah. Karena iman kita bisa berkenan kepada Allah. Seringkali ada banyak orang berusaha untuk hidup baik, untuk hidup benar, untuk melakukan segala sesuatu perbuatan yang bisa menolong orang, perbuatan yang bisa membagikan kasih, perbuatan yang bisa membantu seseorang dengan begitu luar biasa. Ada banyak sekali kalau kita lihat di dalam kehidupan di dunia ini, ada banyak orang baik. Bahkan ada kita tahu juga ada banyak orang-orang yang kaya raya memberikan hartanya begitu banyak untuk perbuatan amalnya, perbuatan baiknya, menolong. Tapi saudara tahu, perbuatan baik yang seperti itu tidak bisa membuat berkenan di hadapan Allah.
Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 11 dengan sangat jelas sekali. Tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Berarti apa? Karena iman kita bisa berkenan kepada Allah. Karena iman kita bisa berkenan kepada Allah. Seperti Abraham. Karena iman ketika Allah memanggil Abraham, Abraham mentaati, ya, aktif mentaati. Kenapa bisa mentaati? Karena ada iman yang menggerakkan Abraham untuk dia keluar dari Ur Kasdim. Jadi iman begitu punya peranan penting dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab saudara dan saya disebut orang Kristen, orang percaya. Tidak akan pernah bisa dikatakan orang Kristen sejati kalau sudah tidak beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi iman punya peranan penting. Dan iman itu ada di dalam jiwa saudara dan saya. Kalau kita mempunyai iman yang besar, iman yang tanpa batas, kita harus mempertumbuhkan rohani kita. Tadi saya katakan bahwa iman dan pertumbuhan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Semakin saudara rohani bertumbuh, saudara semakin kapasitas jiwa saudara semakin besar untuk menampung iman itu sendiri. Ini luar biasa sekali saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena iman. Perhatikan saudara, karena iman. Saudara dan saya kembali mentaati perintah Allah. Kembali mentaati firman Allah. Ada 3 hal yang penting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ini meneruskan dari apa yang terjadi dengan dosa warisan yang telah orang tua pertama kita lakukan, Adam dan Hawa. Kita tahu Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9 dan 10. Itu bagaimana Abraham jatuh dalam dosa. Bagaimana Adam jatuh dalam dosa. Nah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena 3 hal, saudara. Pertama, Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah. Yang kedua, Adam dan Hawa meragukan kebaikan Allah, meragukan firman Allah, meragukan perintah Allah, meragukan hukum yang Allah tentukan. Yang ketiga adalah Adam dan Hawa itu mementingkan diri sendiri. Jadi seorang yang egois, keakuannya begitu kuat. Jadi ada 3 hal yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketidaktaatan, keraguan, atau ketidakpercayaan kepada Allah, firman-Nya, dan keakuan. Nah, saudara dan saya menerima anugerah iman. Iman itu anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Seperti yang waktu lalu saya katakan bahwa kita bisa percaya kepada Tuhan, itu anugerah. Bukan sekonyong-konyong kita mau percaya, tidak. Tapi Tuhanlah yang memberikan kepada saudara dan saya hati yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman adalah anugerah. Dan itu tidak bisa direncanakan oleh saudara dan saya. Walaupun mungkin saudara punya orang tua Kristen. Orang tua saudara hamba Tuhan sekalipun. Itu iman itu tidak bisa diwarisi kepada dari orang tua kepada kita atau kita mewariskan kepada anak kita, tidak. Tapi sekali lagi iman adalah anugerah Allah. Saudara dan saya bisa percaya kepada Allah, itu anugerah. Ini penting saudara. Nah, karena iman jugalah saudara dan saya bisa kembali taat kepada perintah Allah. Bisa taat kepada firman Allah. Karena iman. Sebagaimana Abraham. Juga karena iman saudara dan saya bisa kembali percaya kepada Allah. Artinya kita mempercayai Allah sepenuhnya. Akan firman-Nya, akan janjinya, akan jaminannya yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi keraguan. Yang ketiga karena iman. Saudara dan saya bisa kembali mengasihi Allah dan mengasihi sesama tanpa syarat. Sebab kalau keegoisan masih ada, keakuan kita masih ada, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, saudara. Karena iman kita bisa kembali mengasihi Allah. Ini sesuatu yang penting buat saudara dan saya, yang harus saudara dan saya renungkan. Jadi karena iman saudara dan saya, kita kembali taat atau mentaati perintah Allah. Karena iman jugalah saudara dan saya
bisa kembali percaya kepada Allah sepenuhnya, bukan setengah. Karena iman jugalah saudara saya bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang penting lagi juga, yang perlu saudara dan saya ketahui, kerohanian itu tidak bisa bertumbuh saudara. Ini penting saudara. Kerohanian itu tidak akan pernah bisa bertumbuh lewat apa? Lewat karunia-karunia yang Allah berikan. Kita tahu gereja juga diperlengkapi dengan karunia-karunia dan itu ada. Gereja itu pasti diperlengkapi dengan karunia-karunia. Salah satu karunia adalah apa? Karunia berbahasa roh. Yang selanjutnya apa? Karunia menyembuhkan dan karunia yang lainnya banyak sekali saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12, bagaimana memberikan karunia-karunia untuk melengkapi gereja. Saudara, karunia-karunia itu tidak akan pernah bisa membuat rohani saudara bertumbuh. Mujizat-mujizat itu tidak akan pernah bisa membuat rohani saudara bertumbuh. Sebab kerohanian yang bertumbuh adalah karena firman Tuhan, tidak dari yang lain. Jadi karunia hanya untuk memperlengkapi pelayanan saudara. Ini penting saudara. Ya sudah ketahui. Tapi saat ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membawa seseorang lebih fokus kepada mujizat, lebih fokus kepada karunia-karunia. Dan akhirnya kerohanian tidak pernah diperhatikan. Pengajaran tidak pernah diperhatikan. Selalu yang didemonstrasikan adalah mujizat dan lain sebagainya saudara. Saya percaya mujizat tetap ada dan mujizat tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Mujizat tetap ada bagi setiap orang percaya. Tetapi mujizat itu tidak akan pernah bisa membuat rohani saudara dan saya bertumbuh. Hanya firman Tuhan. Ini penting saudara. Nah selanjutnya apa saudara? Juga ada banyak pengajaran-pengajaran yang menekankan tentang pengurapan saudara. Saudara, saya tidak anti pengurapan saudara. Tapi kalau terus pengurapan demi pengurapan, saya katakan saudara, itu pun tidak akan bisa membuat rohani saudara bisa bertumbuh. Karena konsep pengurapan itu seringkali salah ditafsirkan saudara, salah dipraktikkannya saudara. Dan ada banyak sekali orang selalu mengejar pengurapan. Seolah pengurapan menjadi satu yang paling penting dalam kehidupan kerohanian seseorang. Ini salah besar saudara. Yang harus kita kejar adalah apa? Belajar firman Tuhan dengan benar. Ketika kita belajar firman Tuhan yang benar, rohani kita akan bertumbuh. Ketika rohani kita bertumbuh, iman kita akan semakin besar. Dan ketika iman kita semakin besar, kapasitas jiwa kita semakin besar untuk tempat iman kita. Iman itu akan menjadi besar dan dari iman itulah akan muncul kuasa, mujizat dan lain sebagainya. Jadi jangan dibalik saudara. Ya, jangan dibalik. Jadi sekali saya katakan bahwa kerohanian tidak akan bisa bertumbuh dari apa? Dari karunia, bahasa roh, pengurapan, ya, penglihatan. Ini sesuatu yang harus kita hati-hati, saudara. Saya sangat prihatin sekali saat ini banyak sekali pengajaran atau hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana menjadi ukuran bahwa Tuhan bicara kepada saya, lalu Tuhan menampakkan diri kepada saya. Sudah tahu. Tuhan sudah siapkan Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu ini lengkap, ini firman Tuhan. Ketika saudara dan saya membaca firman, membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, disinilah Allah berbicara kepada saudara dan saya. Dan Alkitab yang adalah firman Tuhan ini membuat rohani saudara dan saya bisa bertumbuh. Kalau saudara nunggu saudara Tuhan bicara kepada saudara, atau saudara tunggu pernyataan-pernyataan atau penglihatan-penglihatan yang saudara kejar. Sekali lagi saudara, ini hati-hati. Karena firman Tuhan katakan, iblis itu bisa seperti malaikat terang. Iblis itu bisa menjadi Mesias palsu. Nah, ini kita harus hati-hati untuk hal ini saudara. Sekali lagi saya bukan anti penglihatan, tidak. Saya percaya penglihatan itu masih ada. Kalau ketika Tuhan menyatakan kedaulatannya itu hak prerogatifnya Allah. Tapi bukan menjadi hal yang utama sebagai orang Kristen. Sekali lagi, yang dikejar adalah karunia, yang dikejar adalah mujizat,
Yang dikejar adalah pengurapan, yang dikejar adalah penglihatan, yang dikejar adalah bahasa roh dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu langkah yang salah dan membuat rohani saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dan bahkan itu akan membawa saudara kepada satu pengalaman rohani yang bahaya sekali, saudara. Di mana di situ iblis bisa bermanipulasi. Iblis bisa menyerupai Mesias palsu. Sebagaimana juga pengalaman daripada jemaat di Kolose. Kita tahu jemaat di Kolose itu terpengaruh. Mereka mengejar penglihatan. Dan ini sesuatu yang salah. Akhirnya Paulus menegur keras jemaat di Kolose. Karena Paulus katakan di dalam surat Kolose apa? Kristus itu segalanya. Artinya apa? Kristus lah yang harus menjadi pusat hidup saudara dan saya. Artinya apa? Firman Tuhan inilah yang menjadi pusat hidup saudara dan saya. Bukan penglihatan, bukan mujizat, bukan pengurapan, atau bukan karunia-karunia, saudara. Itu hanya perlengkapan yang Allah berikan untuk gereja sebagai pelayanan di gereja. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pengalaman iman itu hanya bisa dilakukan atau pengalaman iman bisa terjadi ketika saudara dan saya berjalan dengan firman Tuhan. Sebab tanpa kita berjalan dengan firman Tuhan, kita tidak mungkin bisa berjalan atau memiliki pengalaman iman. Sebab kalau pengalaman iman itu sama dengan saudara dan saya berjalan bersama firman. Pengalaman iman artinya saudara dan saya berjalan bersama Kristus. Dan di dalam pengalaman iman saya percaya iblis tidak bisa bermanipulasi. Iblis tidak bisa menyamar sebagai Mesias palsu atau sebagai Yesus palsu. Kenapa? Karena saudara dan saya berjalan dengan firman-Nya. Firman yang saudara dan saya mengerti, firman saudara dan saya kita baca dan kita pahami dengan benar. Nah, kalau saudara berjalan dengan penglihatan, saudara berjalan dengan apa yang saya katakan tadi, pengurapan dan lain sebagainya. Ini hati-hati, saudara. Hati-hati sekali, saudara. Di situ iblis bisa bermain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pengalaman iman artinya kita berjalan dengan firman. Yang seperti Daud katakan tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Saudara, kita akan lanjut sekarang ke poin yang ketiga. Kita akan lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pemeliharaan Allah. Yaitu pemeliharaan Allah. Saudara, apa itu sih pemeliharaan Allah? Setiap seorang Kristen sejati harus mengerti apa itu arti pemeliharaan Allah. Dan di dalam pemeliharaan Allah ini kita harus bisa melihat secara utuh. Tidak boleh separuh-separuh, saudara. Di dalam Mazmur 139 ayat 16. Saya akan bacakan. Mazmur 139 ayat 16 maksud saya. Mazmur 139 ayat 16. Firman Tuhan demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Saudara perhatikan ini, saudara. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu, kitab kehidupan, saudara, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Artinya apa? Hari-hari yang akan dibentuk artinya apa? Hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak tahu besok akan terjadi apa dengan kita. Minggu depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Bulan depan, tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139 ayat 16. Dikatakan bahwa apa? Hari-hari itu tertulis di dalam buku kehidupannya Allah. Artinya Tuhan sudah tahu ke depannya apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dikatakan selanjutnya apa? Sebelum ada satupun daripadanya. Artinya ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai rencana Allah. Nah, saudara, kalau rencana Allah di dalam Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Saudara tahu, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ketika Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, itu semua Allah ciptakan dengan penuh rencana. Dan setelah Allah menciptakan semua alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, ya, Allah setelah menciptakan lalu apakah Allah tinggal diam, melepas begitu saja ciptanya? Tidak, saudara. Tapi Allah di situ menopang, memelihara, mengontrol akan ciptaannya. Allah menopang, mengontrol, dan memelihara ciptaannya. Sebab apa? Ketika Allah setelah menciptakan semua ini, tentu Allah menciptakan dengan penuh rencana. Dari sejak Allah ciptakan alam semesta ini, bumi dengan manusia dan segala isinya, itu sudah dalam rencana Allah. Sampai kepada nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan dikatakan sampai bumi ini dengan segala isinya akan lenyap. Dan itu semua ada dalam rencana Tuhan. Rencana yang tidak akan gagal. Nah, untuk menjalankan rencana Allah ini, ada yang namanya pemeliharaan Allah. Jadi pemeliharaan Allah itu adalah pelaksana daripada rencana Allah. Sudah perhatikan. Pemeliharaan Allah itu adalah pelaksana daripada rencana Allah. Jadi di sini yang harus saudara dan saya pahami. Kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya ataupun kehidupan manusia pada umumnya, termasuk semua alam semesta ini, semua tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, baik atau buruk, senang, duka, suka atau duka, itu tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Itu tidak lepas daripada seizin Allah. Jadi semua dalam kontrolnya Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 28 pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya di sini di mana setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan alam semesta ini dan dalam kehidupan saudara dan saya, suka dan duka, di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, terlebih kepada orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, hal yang penting, seperti saat ini terjadi wabah virus corona. Apakah wabah virus corona ini datang dari Allah? Atau karena kerakusan manusia, atau karena dosanya manusia? Tetapi hal yang paling penting, saudara, saya tidak bahas ini apakah dari Allah atau bukan. Hal yang penting adalah apa? Tanpa seizin Allah, ini tidak akan terjadi. Tanpa seizin Allah, wabah ini tidak akan terjadi. Jadi wabah ini terjadi tentu seizin Allah. Nah, kalau ini seizin Allah, berarti saudara, kalau kita tarik ke belakang, ya, kalau kita tarik ke belakang, dulu sebelum alam semesta ini ada, sebelum Dia ciptakan semuanya ini, di dalamnya sudah ada tertulis tentang wabah ini. Walaupun wabah ini mungkin karena dosa manusia, tetapi apapun itu yang terjadi dengan wabah ini, tanpa seizin Allah sekali lagi, tidak akan pernah terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa yang saat ini membuat saudara dan saya juga menderita dalam tanda kutip, saudara. Kita tahu akibat wabah ini, virus corona, ya, membuat semuanya mengalami stagnan. Bahkan ekonomi menurun drastis. Banyak orang, hampir semua saya katakan, mengalami kesusahan dalam hal ekonomi. Sampai pemerintah Indonesia mengambil satu kebijakan yang sangat baik. Yaitu apa? Bagi yang kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, ya, pinjaman di bank itu bisa ditangguhkan. Bisa dicari jalan keluarnya. Ini kebijakan yang bagus dari pemerintah Jokowi, saudara. Yang harus kita hargai dan harus kita kasih apresiasi buat pemerintah Jokowi. Sebab ini kebijakan yang sangat bijaksana sekali, saudara. Saya tidak bicara politik, saudara. Tapi di sini berhubungan dengan pemeliharaan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum firman saya selesaikan pada pagi dan siang ini, satu hal, saudara. Tadi saya katakan bahwa
untuk memahami pemeliharaan Allah. Ini diperlukan tanggung jawab iman. Sebab tanpa tanggung jawab iman, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengerti dan menerima tentang pemeliharaan Allah. Sebab ada banyak konsep-konsep pemeliharaan Allah yang salah yang diajarkan oleh beberapa hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak hamba Tuhan menghubungkan pemeliharaan Tuhan itu selalu kepada hal yang baik. Artinya apa? Kalau kamu setia, kamu pasti diberkati. Kalau kamu setia melayani, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan tolong. Orang Kristen sejati, enggak mungkin hidupnya susah. Selalu Tuhan kasih jalan keluar kalau kamu ada masalah. Setiap kamu berdoa pasti Tuhan tolong, Tuhan jawab. Kamu sakit Tuhan sembuhkan dan lain sebagainya, saudara. Nah, ini adalah konsep yang salah tentang pemeliharaan Allah, saudara. Tadi saya katakan kalau kita melihat pemeliharaan Allah, harus secara utuh, harus holistik dan integratif. Artinya apa? Secara seluruh, dari keseluruhan, dari Kejadian sampai Wahyu, itu harus kita lihat, harus kita pelajari tentang pemeliharaan itu seperti apa. Jadi jangan lihat separuh atau sebagian kecil. Itu akan melahirkan pengajaran yang positive thinking. Artinya pengajaran yang salah, pengajaran yang menyesatkan, saudara. Ini banyak diajarkan oleh gereja-gereja, saudara. Mereka hanya mengambil sebagian kecil dari pemeliharaan Allah yang tidak utuh. Dan akhirnya muncul sekali lagi pengajaran-pengajaran yang bersifat positive thinking. Ini menyesatkan, saudara. Dan ini harus hati-hati, saudara. Saudara, saya minta waktu 5 menit, saudara. Ya, oke. Nah, tadi saya katakan bahwa setelah Allah menciptakan semuanya ini, Allah tidak langsung tinggal diam, berpeluk tangan, lalu ciptaan ini dibiarin jalan sendiri. Oh enggak, saudara. Semua ini Allah topang dalam kontrolnya Allah, dalam penopangan Allah, dalam pemeliharaan Allah. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 5, ya. Yohanes pasal 5 ayat 17. Saya akan bacakan, saudara. Yohanes pasal 5 ayat 17. Oke, saya akan bacakan sebentar. Yohanes 5 ayat 17. Firman Tuhan katakan demikian, Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini satu kalimat pernyataan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan katakan, Bapakku kerja sampai sekarang, bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Artinya apa? Ini bicara pemeliharaan Allah. Di mana Allah menopang, mengontrol terus pemeliharaannya dan Allah tidak membiarkan. Itu berjalan sendiri. Nah, saudara, ada paham daripada filosofi deisme. Filosofi deisme itu mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan, lalu Allah tinggal diam berpeluk tangan dan membiarkan semua ini terjadi berjalan dengan begitu saja. Nah, ini juga pengalaman pemahaman yang gagal dan menyesatkan, saudara. Hati-hati, saudara. Jadi sekali lagi kita harus mengerti tentang pemeliharaan Allah yang sempurna itu seperti apa. Harus utuh dan secara keseluruhan. Jadi itu bisa pengalaman suka dan duka, tetap di dalamnya ada pemeliharaan Allah. Artinya ketika saudara mengalami kedukaan atau masalah, apapun itu juga bentuk pemeliharaan Allah. Ketika saudara mengalami kesukaan, itu pun bentuk pemeliharaan Allah. Suka dan duka itu adalah pemeliharaan Allah, di mana pemeliharaan ini akan membawa kita ke dalam satu rencana Allah yang sempurna, yang membuat indah pada waktunya. Kita harus pahami ini, saudara. Kita harus mengerti ini. Memang pemeliharaan Allah adalah satu doktrin yang perlu diajarkan secara teliti, saudara. Hati-hati, saudara. Karena banyak orang yang tidak bisa terima ini, saudara. Tapi sekali lagi, tadi saya katakan di dalam poin 2, di mana kita ini berjalan dengan iman, berjalan dengan firman. Seorang yang berjalan dengan iman atau berjalan dengan firman atau memiliki pengalaman iman, itu pasti, saudara, pasti dia percaya akan pemeliharaan Allah yang sempurna. Nah, saudara, sulit kita untuk mengucap syukur ketika kita dalam keadaan kedukaan atau dalam keadaan masalah besar. Tetapi dengan mudah kita bisa mengucap syukur ketika kita dalam keadaan sukacita. Tetapi kalau kita mengerti tentang pemeliharaan Allah, suka atau duka, kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nanti pada tanggal 17 Mei, saya akan lanjutkan poin ketiga ini, yaitu tentang pemeliharaan Allah atau yang disebut providensia Allah. Seperti apa selanjutnya. Saya akan jelaskan secara detail supaya saudara ngerti dan paham tentang apa itu pemeliharaan Allah. Sebab pemeliharaan Allah itu terjadi buat hidup saudara dan saya.
kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan firman pada pagi dan siang ini. Hamba sudah sampaikan dengan bahasa yang sederhana, dengan keterbatasan penyampaian dari bahasa yang hamba sampaikan. Tapi hamba mohon Bapa, sempurnakan renungan firman ini di dalam setiap pemikiran kami masing-masing. Sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan ini boleh benar-benar kami mengerti sesuai dengan tentunya kemampuan kami masing-masing. Roh Kudus tolong kami agar betul-betul perenungan ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Dan Roh Kudus Engkau tahu persis kemampuan kami masing-masing, daya tangkap kami masing-masing satu dengan yang berbeda. Tapi kami percaya dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami semua akan dibuat mengerti tentang kebenaran firman ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Setiap kita yang percaya boleh katakan bersama dengan saya, amin. Bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Denny Yunus yang telah menyampaikan berita firman Tuhan, yang menegur, mengingatkan kita semua untuk membangun hubungan dengan Tuhan, punya kerinduan dengan Tuhan. Haleluya, syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu jemaat semuanya, kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita naikkan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang untuk saudara bangkit berdiri, buka hatimu, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.